Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang cara menemukan konsep turunan sebagai suatu limit fungsi, ya. Yang pada akhirnya kita menemukan hasil sebagai berikut, bahwa turunan pertama dari fx itu adalah f aksen x sama dengan limit untuk h mendekati 0 dari fungsi fx plus h min fx per h. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan untuk menentukan gradien garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 di titik 2,6. Ya, kita akan coba kerjakan dengan konsep limit. Caranya seperti ini. Yang pertama, kita harus menentukan dulu fx dan fx plus h. Dalam hal ini, x-nya kita ambil, ini ya, x-nya kita ambil sama dengan 2. Berarti kita akan mencari fx dan fx plus h dengan x-nya 2 gitu. Kita tulis dulu, untuk fx rumusnya adalah x kuadrat plus 3x min 4. Kita cari dulu f2. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi 4, ketemunya 4 ditambah 6 dikurangi 4 sama dengan 6. Sebenarnya hasilnya pasti sama dengan yang ada di y-nya ini, 6 ya. Oke, next kita cari yang namanya fx plus h. Fx plus h. Berarti x-nya kita ganti dengan x plus h. X plus h, kuadrat ya kuadrat. Plus 3x kita ganti dengan 3x plus h. Seperti itu caranya untuk mencari fx plus h. Min 4. Oke. Karena x-nya 2, kita ganti dengan 2 plus h seperti ini. Jadinya 2 plus h kuadrat, 3 kali 2 plus h min 4. 2 plus h kita kuadratkan dengan aturan seperti ini. A plus b kuadrat itu adalah apa? A kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Kalau a min b kuadrat dikuadratkan jadinya a kuadrat min 2ab baru yang plus b kuadrat. Berarti 2 plus h kalau dikuadratkan jadinya 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 2 kali 2 kali h ya, 2ab, 2 kali 2 kali h itu 4h ditambah h kuadrat. 3 kali 2 itu 6 ditambah 3 kali h itu 3h min 4. Kita tulis dari yang kuadrat h kuadrat, kemudian 4h sama 3h itu 7h. 4 tambah 6, 10 dikurangi 4 adalah 6. Baik, setelah lengkap fx dan fx plus h, dalam hal ini adalah f2 dan f2 plus h, kita akan menentukan gradiennya. Dengan cara, rumusnya kita tulis f aksen x adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Kita ganti x-nya dengan 2. F aksen 2 sama dengan limit h mendekati 0 f2 plus h min f2. Jadi x-nya kita ganti 2 ya. Fx plus h tadi sudah kita hitung ya, f2 plus h sorry. F2 plus h sudah kita hitung hasilnya ini. H kuadrat ditambah 7h ditambah 6 dikurangi untuk f2 kita udah hitung juga, f2 nilainya 6, kita tulis di sini min 6 dibagi, maaf ini bukan dibagi 2 ya, tapi dibagi h, sorry, dibagi h. Oke, kita lanjutkan. F aksen 2 sama dengan, karena di sini 6 dikurangi 6 itu habis, kita cukup menulis limit h mendekati 0 dari h kuadrat plus 7h. Oke, untuk menyelesaikan bentuk limit seperti ini, kita perlu menggunakan pemfaktoran ya. Di sini h mendekati 0, h kuadrat plus 7h, kita bisa keluarkan h-nya yaitu 1h. H kuadrat sudah keluar hanya 1, tinggal h. 7h sudah keluar h-nya, tinggal 7 per h. Kita coret h-nya habis.
Sekarang kita masukkan hanya 0 ke sana, berarti 0 ditambah 7 sama dengan 7. Oke, kita sudah mendapatkan nilai gradien dari Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4, ya, gradien garis singgung di titik 2,6, yaitu 7. Jadi gradiennya sama dengan 7. Oke, begitu cara menyelesaikannya. Lumayan panjang ya, karena kita menggunakan konsep limit. Nanti di belakang, setelah materi ini, ada rumus cepatnya untuk membuat turunan pertama. Dan untuk bisa mencari gradiennya dengan lebih cepat. Nanti tidak kita gunakan limit, ya. Limit ini hanya di awal untuk konsepnya. Namun nanti kalau sudah ada rumus cepat untuk turunan, kita langsung pakai rumus yang cepat saja. Oke, kita ke nomor 2. Dengan menggunakan konsep turunan sebagai limit fungsi, yaitu f aksen x adalah limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x min 5. Sama seperti tadi, kita cari dulu fx dan fx plus h. Dua-duanya kita cari dulu ya. Baik, untuk fx sudah ada di soal, yaitu fx-nya adalah 3x min 5. Untuk fx plus h, kita masukkan saja x-nya dengan x plus h. X-nya kita ganti dengan x plus h. Kita hitung jadinya 3x ditambah 3h min 5. Baik, setelah lengkap kita cari turunannya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Kita tulis seperti tadi. Fx plus h min fx per h. Kita ganti fx plus h dengan yang sudah kita hitung tadi, yaitu fx plus h adalah 3x plus 3h min 5. Dikurangi fx-nya sendiri adalah 3x min 5. Namun jangan lupa ditulis kurung buka ya, 3x min 5. Jadi biasakan setelah min, kok diikuti 2 atau lebih suku harus dikurung. Karena nanti negatifnya harus masuk ke semua suku ya. Baik, sekarang kita masukkan negatifnya ke semua suku. Yang ini tetap min masuk ke 3x jadi min 3x, min masuk ke min 5 jadi plus 5. Oke, sekarang ada beberapa nilai yang saling menghilangkan, yaitu 3x dikurangi 3x habis, min 5 ditambah 5 juga habis. Sekarang hanya tersisa limit h mendekati 0 dari 3h per h. Sehingga jika hanya kita sederhanakan juga, kita hanya memperoleh hasil yaitu 3. Ya. Atau boleh ditulis seperti ini dulu. Kemudian hanya dimasukkan, karena tidak ada h ya jawabannya tetap 3. Jadi kesimpulannya, turunan pertama dari fx sama dengan 3x min 5 adalah f aksen x sama dengan 3 saja. Baik, kita lanjutkan sekarang ke bentuk yang kuadrat ya. Dengan menggunakan konsep turunan sebagai limit fungsi, tentukan turunan pertama dari bentuk ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 6. Baik, di sini bentuknya kuadrat. Kalau pada contoh sebelumnya bentuknya linear ya tadi. Sekarang bagaimana kalau kuadrat? Sama, kita akan mencari fx dan fx plus h terlebih dahulu. Saya tulis dulu fx karena sudah ada tadi ya, yaitu x kuadrat plus 4x min 6. Sekarang kita cari fx plus h. Berarti x-nya kita ganti dengan x plus h. Kuadrat 4x berarti 4x plus h min 6. Jadi mirip seperti rumus atasnya, hanya saja setiap x kita ganti dengan x plus h. Oke, kita kuadratkan. X plus h kalau dikuadratkan adalah x kuadrat 2ab berarti 2xh atau 2hx h kuadrat. 4 kali x itu 4x, 4 kali h itu 4h, masih ada min 6. Oke, sampai sini tidak bisa diapa-apakan lagi ya, karena semua variabelnya juga beda. Kita langsung menuju ke rumus turunannya, yaitu f aksen x adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h.
Jadinya limit H mendekati 0, fx plusnya kita ganti dengan fx plus yang panjang ini ya. Kita tulis saja x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 4x plus 4h min 6. Dikurangi oleh fx-nya yang ini. Jangan lupa kurungnya ya, harus dikurung. X kuadrat plus 4x min 6. Masih ada per h. Kita lanjutkan. Sekarang kita kalikan dulu negatif ini masuk ke semua suku setelah kurung ya. Untuk yang awal ini masih sama saja, tidak ada perubahan. Min masuk ke x kuadrat jadi min x kuadrat, min masuk ke 4x jadinya min 4x, min masuk ke min 6 jadinya plus 6 per h. Baik, kita cari yang bisa kita sederhanakan. Di sini ada x kuadrat dikurangi x kuadrat habis. Ada plus 4x dikurangi 4x juga habis. Ada min 6 ditambah 6 juga habis. Jadi yang tersisa sekarang hanya limit sama dengan limit h mendekati 0 dari, saya tulis dari yang kuadrat ya, berarti h kuadrat plus 2hx terus plus 4h ini. Plus 4h. Habis ya, yang lain udah kecoret semua per h. Oke, kalau kita masukkan h-nya sekarang munculnya 0, 0, 0 dibagi 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Maka kita faktorkan h-nya. H-nya kita keluarkan. H kuadrat keluar h, tinggal h. 2hx, h-nya udah keluar, tinggal 2x. 4h hanya udah keluar ya, tinggal 4. Ini namanya pemfaktoran. Kalau kita kalikan masuk, h kali h, h kuadrat, h kali 2x, 2hx, h kali 4, 4h. Jadi balik ke sebelumnya. Baik, sekarang hanya sudah bisa kita sederhanakan. Sehingga tersisa hasilnya adalah limit h mendekati 0 dari h plus 2x plus 4. Dan ketika kita masukkan nilai h-nya 0 berubah menjadi 0 tambah 2x ditambah 4 alias ya 2x plus 4 saja. Oke, kita simpulkan. Jadi turunan pertamanya atau f aksen x adalah ini 2x plus 4. Ini namanya menemukan atau mencari turunan menggunakan konsep turunan sebagai limit fungsi ya. Kita gunakan limit fungsi. Walaupun nanti sebenarnya ada rumus cepatnya untuk menurunkan ya. Di sini kita masih belajar dulu menggunakan limit fungsi. Baik, kita ke contoh keempat. Dengan menggunakan konsep turunan sebagai limit fungsi, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan akar 4x min 5. Baik, kita mencari dulu fx, yaitu akar 4x min 5. Kita cari juga fx plus h, yaitu akar, x-nya kita ganti dengan x plus h min 5. Atau boleh kita tulis menjadi akar 4x ditambah 4h min 5. Baik, berikutnya kita hitung turunannya menggunakan limit ya. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Oke, fx plus h adalah yang ini, yaitu akar 4x plus 4h min 5 dikurangi fx-nya sendiri adalah akar 4x min 5 dibagi h. Oke, untuk menghitung limit bentuk akar, kita biasa mengalikannya dengan sekawannya ya. Sekawannya min adalah plus, berarti akar 4x plus 4h min 5 plus akar 4x min 5. Pernya harus sama ya, harus sama persis. Plus akar 4x min 5. Baik, kita lanjutkan. Untuk mengalihkan yang atas, h mendekati 0 ya, h mendekati 0.
Untuk mengalihkan yang atas, karena saling sekawan, kita tinggal ambil depan sama depan, belakang sama belakang ya. Kita kalikan, berarti akarnya hilang. Yang depan tinggal 4x plus 4h-5, seperti ini. Dikurangi, yang belakang sama belakang, tinggal dikurang aja. 4x min 5. Jadi, kalau ada akar A ditambah akar B, dikalikan akar A dikurang akar B, seperti ini. Seperti di soal kita ini. Itu cukup akar A sama akar A itu A, plus kali min itu min, akar B kali akar B itu B. Jadi cukup ini. Maka saya tulis akar 4x plus 4h min 5 dikalikan dia, ya akarnya hilang. Min kali plus, min, akar kali akar, akarnya hilang. Namun jangan lupa kurungnya ya. Baik, untuk penyebut masih sama, yaitu H dikalikan dia. Ini agak panjang nih. Plus akar 4x min 5. Baik, berikutnya kita jabarkan negatif ini masuk ke kedua suku menjadi 4x 4h min 5, minnya masuk ya, jadi min 4x, minnya masuk jadi plus 5 per h kurung masih ada akarnya, akar 4x plus 4h min 5 plus akar 4x min 5. Oke, untuk penyebut tidak ada perubahan, kita fokus ke pembilang, yaitu minnya masuk ke dalam semua suku. Kita lihat 4x dikurangi 4x habis, min 5 ditambah 5 juga habis. Oke, di pembilang itu tersisa 4h saja. Berarti berubah menjadi limit h mendekati 0, ini tinggal 4h. Untuk pernya tidak ada perubahan ya. Memang agak panjang kalau berupa akar. Baik, di sini H-nya bisa kita sederhanakan langsung. H dibagi H habis. Kita tinggal memasukkan H-nya yaitu 0. Berarti F aksen X sama dengan atasnya tinggal 4, bawahnya hanya kita masukkan 0. Berarti akar 4X ditambah 0 ya, dikurangi 5 ditambah akar 4X dikurangi 5. Jadi jawabannya 4 per 2. Jadi ini sama, ini kan nanti sama ya, 4x min 5, 4x min 5. Berarti 2 akar 4x min 5. 4 dibagi 2 dapat 2. Kita tulis jawabannya 2 per akar. Oke, inilah dia turunan pertama dari fungsi yang dimaksud ya. Memang lumayan panjang untuk mencarinya, apalagi kalau menggunakan konsep limit. Itu mengapa nanti kita akan membuat atau membahas bentuk-bentuk ini menggunakan rumus dan sifat turunan. Silakan disimak di video berikutnya. Nanti akan lebih cepat dalam menentukan turunan dari setiap fungsi, baik berupa linear, kuadrat, akar, ya maupun berupa pangkat-pangkat yang besar. Oke, silakan ditunggu video berikutnya. Untuk video ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.